아래 주소로 보내주시겠어요? 꼭 부탁드립니다. 1999년 12월 21일 일마레에서의 행운을 기원하며 김은주. Halo, selamat datang para pecinta film dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Nonton Kuy Lakas. Kali ini aku akan membawakan film dari Korea Selatan yang berjudul Ilmer. Yaudah yuk langsung aja kita mulai alur ceritanya. Berlatar pada tahun 1999, seorang wanita bernama Yunju sedang menuliskan sepucuk surat untuk penghuni rumah baru Ilmer. Ia meninggalkan surat itu di sebuah kotak surat sebelum pergi menuju apartemen barunya. Di masa lalu, pada tahun 1997, seorang mahasiswa arsitektur bernama Sung Hyun penghuni rumah baru Ilmer. Ialah yang memberi nama Ilmer untuk rumah tersebut. Ilmer yang berarti laut dalam bahasa Itali. Sung Hyun sangat senang bisa tinggal di rumah Ilmer. Dan ia berterima kasih juga kepada bibinya karena berkat bibinya lah ia bisa tinggal di rumah itu. Sementara itu di tahun 99, Hyunju terbangun dari tidurnya dan siap untuk pergi bekerja. Ia bekerja sebagai pengisi suara untuk acara anak-anak. Saat Hyunju pulang, suasana kota begitu ramai karena bertepatan dengan malam Natal. Begitu juga dengan Sung Hyun di tahun 97. Ia menghias pohon di depan rumahnya dengan lampu-lampu. Ketika Sung Hyun membuka kotak surat, ia menemukan surat yang sebelumnya ditulis oleh Yunju. Dalam surat, Yunju berpesan kepada siapapun penghuni rumah baru Ilmer untuk mengirimkan surat ke alamat barunya jika ada surat baru yang datang untuknya. Ia juga meninggalkan catatan bahwa jejak kaki yang ada di pintu sudah ada sejak ia datang. Lalu surat itu diakhiri dengan nama dan tanggal yang bertulis 21 Desember 1999. Sung Hyun yang mengira itu adalah lelucon seseorang, ia menghiraukannya. Keesokan harinya di tahun 99, Yunju kembali ke Ilmer untuk memeriksa kotak surat. Ia berharap ada balasan dari kekasihnya yang sudah lama pergi ke Amerika. Namun tidak ada kabar apapun untuknya. Kembali ke tahun 97, Sung Hyun mendatangi sebuah toko kecil dekat rumahnya untuk membeli sesuatu. Saat itu ia bertanya kepada pemilik toko, apakah ada seseorang yang tinggal sebelum dirinya di Ilmer. Namun pemilik toko itu menjawab, rumah itu belum lama dibangun. Ketika sampai di rumah, Sung Hyun diikuti oleh seekor anjing yang akhirnya dipelihara olehnya. Lalu saat Sung Hyun membuatkan rumah baru untuk anjing itu, ia tidak sengaja menumpahkan cat. Anjing itu menginjaknya, lalu lari menuju rumah. Dan saat Sung Hyun mengikutinya, ia tidak sengaja melihat jejak kaki anjing itu yang menempel di lantai. Sung Hyun teringat dengan surat dari Yunju yang menyinggung tentang jejak kaki di rumahnya, yang seakan-akan itu benar terjadi. Kemudian, dia memutuskan untuk membalas surat tersebut. Di masa depan, Yunju kembali ke Ilmer dan mengunjungi sebuah toko yang sama seperti Sung Hyun. Dan ternyata pemilik toko itu masih mengingat Yunju yang pernah tinggal di Ilmer. Saat itu Yunju bertanya apakah Ilmer sudah laku terjual. Pemilik toko itu menjawab belum. Kemudian ia bertanya lagi apakah ia boleh masuk ke rumah itu. Lalu pemilik toko mengizinkan dan memberikan kuncinya. Ketika Yunju memasuki rumah, ia menemukan sebuah sketsa desain rumah yang memiliki kotak surat yang sangat mirip seperti Ilmer. Saat Yunju kembali, ia membuka kotak surat dan ia menemukan surat balasan dan ternyata itu dari Sung Hyun. Dalam suratnya, Sung Hyun berkata, ia adalah penghuni pertama Ilmer dan Sung Hyun juga mengatakan mungkin Yunju salah alamat. Dan ia juga bertanya kepada Yunju, bagaimana ia bisa tahu bahwa rumah tersebut diberi nama Ilmer. Lalu surat itu diakhiri dengan nama dan tanggal yang bertulis 28 Desember 1997. Hyunju sangat bingung dan ia langsung membalas surat itu. Lalu ia berkata ia juga tidak tahu mengapa surat itu bisa sampai kepada Sung Hyun. Dan ia juga berharap Sung Hyun bukanlah orang iseng yang menjahilinya.
Hyunju meninggalkan catatan bahwa ia tidak percaya Sung Hyun berasal dari tahun 97. Sung Hyun yang membaca itu semakin merasa aneh. Beberapa hari kemudian, saat sudah memasuki tahun 2000, Hyunju mendapatkan surat balasan dari Sung Hyun. Ia membacakan surat itu di hadapan temannya saat berada di toko buku. Dalam suratnya, Sung Hyun meminta kepada Hyunju untuk tidak mengirimkan surat lagi kepadanya dan menegaskan lagi bahwa ia memang berasal dari tahun 98. Surat itu diakhiri dengan tanggal yang bertulis 7 Januari 1998. Temannya tentu tidak percaya, begitu juga dengan Hyunju, namun ia merasa ada yang aneh dengan surat itu. Di malam harinya ketika salju tengah turun, Hyunju mengingat masa lalunya saat ia tengah bermain salju bersama temannya. Saat itu ia menemukan foto lamanya yang tertulis tanggal 10 Januari 1998. Hyunju teringat sesuatu, kemudian ia menuliskan surat untuk Sung Hyun. Jika benar ia berasal dari tahun 98, maka akan ada salju lebat yang turun di tanggal 9 Januari. Keesokan harinya di tanggal 9 Januari, ketika Sung Hyun sudah bekerja di proyek bangunan, salju benar-benar turun. Ia mulai percaya kepadanya, bahkan ia memeriksa konstruksi bangunan apartemen Hyunju yang saat itu sedang dalam tahap pembangunan. Sung Hyun mulai penasaran, hingga akhirnya ia ingin mencari tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Dalam surat yang sama, terungkap bahwa anjing yang mereka pelihara adalah anjing yang sama, anjing kecil yang mereka temukan berkeliaran di Ilmer. Setelah membaca beberapa artikel di internet, Sung Hyun menyimpulkan bahwa yang mereka alami adalah lipatan waktu. Karena teori itulah yang memungkinkan anjing mereka berada di dua tempat dalam waktu yang sama. Keesokan harinya, Hyunju kembali ke Ilmer. Ia memperhatikan kotak surat itu sebelum akhirnya ia masukkan bandonya ke dalam kotak itu. Saat menunggu, Sung Hyun di tahun 98 yang membuka kotak suratnya dan tersenyum menemukan bando yang ada di dalam kotak surat tersebut. Sementara itu di masa depan, Hyunju terkejut mendapati bahwa bando yang belum lama ia simpan lalu hilang begitu saja. Sejak saat itulah mereka mulai percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi, dan kotak surat itulah yang menghubungkan mereka di waktu yang berbeda. Sejak saat itu, mereka terus saling mengirim surat dan menceritakan masa lalu kelam yang pernah menimpa mereka. Hyunju bercerita bahwa kekasihnya pergi ke Amerika untuk mengurus pekerjaannya, dan ia sangat yakin bahwa kekasihnya itu sudah memiliki pasangan baru di sana. Begitu juga dengan Sung Hyun. Ia bercerita bahwa di masa lalu ia kehilangan ayahnya saat ia berusia 7 tahun. Hal itulah yang membuat Sung Hyun berhenti kuliah karena tidak mau mengikuti jejak sang ayah yang tidak pernah pulang karena bekerja sebagai arsitek. Di suatu malam ketika Hyunju sedang berlatih untuk mengisi suara, namun saat itu tape recordernya sedang rusak. Hyunju teringat sesuatu dan mengirim surat kepada Sung Hyun memberitahu bahwa tape recorder pemberian temannya tertinggal di sebuah stasiun pada tahun 98. Hyunju memberikan petunjuk di mana Sung Hyun bisa menemukannya. Di tahun 98, Sung Hyun tersenyum tersipu malu karena ia akan melihat sosok Hyunju untuk pertama kalinya. Namun saat itu ia terlambat karena Hyunju tengah bergegas menuju keretanya yang tengah tiba. Sung Hyun berlari mengambil tape recorder milik Hyunju, namun ia terlambat untuk memberikannya. Akhirnya Sung Hyun hanya bisa mendengarkan rekaman dari tape recorder itu, dan ia tersenyum karena untuk pertama kalinya ia bisa mendengarkan suara Hyunju. 사랑해요. 사랑해요. 사랑합니다. 당신을 사랑합니다. Keesokan harinya tape recorder itu sudah kembali kepada Hyunju. Hyunju mengajak temannya untuk mendengarkan isi dari tape recorder itu. Lalu ia terkejut karena mendengarkan suara Sung Hyun. 안녕하세요, 은주 씨. 한상현입니다. 녹음기는 무사히 은주 씨 손에 전달되었나요? Di pagi hari berikutnya, Sung Hyun mendapatkan kiriman dari masa depan
ia mendapatkan sebuah penutup telinga dan ikan kecil. Di suratnya tertulis itu sebagai ucapan terima kasih untuk Sung Hyun karena telah mengembalikan tape recorder milik Yoonju. Di akhir suratnya ia berkata bahwa jika ada sesuatu yang bisa dia bantu, maka katakan saja. Tidak lama dari itu, Sung Hyun mendapatkan kabar bahwa ayahnya tengah dirawat di rumah sakit. Ia dilema karena sebenarnya ia tidak mau lagi berurusan dengan ayahnya. Tidak lama dari itu, Sung Hyun meminta bantuan kepada Yoonju untuk mencari profil tentang Profesor Han, ayah dari Sung Hyun. Di tahun 2000, Yoonju menemukan sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Han. Ia terkejut karena isinya nampak begitu penting untuk diketahui oleh Sung Hyun. Namun sayangnya di tahun 98, ayah Sung Hyun meninggal dunia. Terlepas dari hubungan mereka yang tidak akur, Sung Hyun tetap merasa terpukul dengan kepergiannya. Tidak lama dari itu, Yoonju mengirim buku itu untuk Sung Hyun. Yoonju berpesan, meskipun terlambat, setidaknya itu bisa membantu Sung Hyun untuk lebih memahami ayahnya. Saat membaca buku itu, ia mengetahui bahwa rumah Ilmer yang dia tempati saat ini adalah rumah yang dibangun oleh ayahnya untuk Sung Hyun. Tidak lama dari itu, Yoonju mengirimkan surat untuk Sung Hyun tentang cara menghibur diri dan menikmati hidup. Seperti meminum bir dengan satu tegukan dan menaiki wahana untuk merasakan sensasinya. Dengan waktu yang berbeda, mereka melakukan hal yang sama. Yoonju juga memberikan sebuah tips untuk menenangkan diri dengan berjalan di bawah pohon yang indah untuk merasakan kedamaiannya. Seiring berjalannya waktu, mereka memutuskan untuk bertemu di Pulau Jeju pada tanggal 11 Maret pada tahun 2000. Yoonju mengirimkan foto pantai, tempat di mana mereka akan bertemu nanti. Yoonju akan menunggu momen itu selama 2 minggu, sedangkan Sung Hyun harus menunggunya selama 2 tahun. Saat hari itu tiba, Yoonju sangat bersemangat untuk bertemu dengan Sung Hyun. Setibanya di sana, Yoonju melihat sebuah rumah yang akan dibangun dan secara tidak sengaja ia menemukan desain rumah yang sama seperti yang sebelumnya ia temukan di Ilmer. Ada arsitek wanita yang mendekatinya dan menjelaskan bahwa itu adalah desain rumah yang dibuat oleh kakak kelasnya untuk seseorang yang ia cinta. Setelah itu, Yoonju pergi dan menunggu kedatangan Sung Hyun di tepi pantai. Namun sayangnya, ia tak kunjung datang. Lalu Yoonju menceritakan hal itu ke dalam sebuah surat. Ia mengatakan bahwa ia terlalu berharap kepadanya. Di masa lalu, Sung Hyun bertanya-tanya kepada dirinya, mengapa di tahun 2000 ia tidak datang untuk menepati janji. Suatu ketika, Yoonju tidak sengaja bertemu dengan mantan kekasihnya yang sedang berbicara dengan pasangan barunya. Yoonju merasa sangat terpukul dan hal itu membuatnya semakin yakin bahwa ia belum bisa melupakannya. Dengan berat hati dan merasa bersalah, ia meminta Sung Hyun untuk mencegah kekasihnya pergi di masa lalu. Sung Hyun merasa sakit hati melihat hal itu karena ia sudah terlanjur mencintai Yoonju. Dalam suratnya, ia berkata kepada Yoonju bahwa ia akan membantunya untuk meraih kembali cintanya. Ia juga berpesan bahwa mengenalnya adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Oleh karena itulah, ia akan melakukan yang terbaik untuk kebahagiaan Yoonju. Di masa depan, Yoonju mulai bimbang dengan perasaannya yang tidak menentu. Ia menyempatkan diri untuk mencari Sung Hyun di kampusnya. Setibanya di jurusan arsitektur, ia melihat sebuah desain rumah yang ia pernah lihat sebelumnya di Ilmer dan di pantai saat itu. Teman Sung Hyun yang berada di situ menjelaskan bahwa desain itu dibuat oleh Sung Hyun yang kini sudah meninggal dunia. Desain itu dibuat untuk orang yang dia cintai, dan itu adalah Yoonju. Di masa lalu, seperti yang dikatakan oleh Yoonju, ia akan berpisah dengan kekasihnya di sebuah restoran, dan disitulah Sung Hyun bisa menghatikannya. Namun, belum sempat melakukannya, ada mobil kencang yang melaju dan menabrak Sung Hyun. Dan di saat-saat terakhir, Sung Hyun sempat menoleh ke arah Yoonju sebelum ia pergi untuk selama-lamanya.
Di masa depan, ingatan Yunju tentang kecelakaan itu tiba-tiba muncul. Dia akhirnya mengerti kenapa Sung Hyun tidak datang ke pertemuan saat itu. Dengan panik, Yunju secepat mungkin berusaha untuk memberitahu Sung Hyun untuk tidak pergi karena ia akan mati tertabrak mobil. Di depan kotak surat, Yunju menangis karena mengingat betapa keras pengorbanan Sung Hyun untuknya dan berharap Sung Hyun bisa membuka kotak surat itu tepat waktu. Film ini berakhir dan kembali di tahun 99. Saat itu Yunju menulis surat untuk penghuni baru Ilmer. Dan sebelum ia menyimpan surat itu di kotak surat, seorang pria datang menghampirinya. Ia adalah Sung Hyun yang selamat dari kecelakaan karena sempat membaca sebuah surat peringatan dari Yunju. 누구세요? 지금부터 아주 긴 이야기를 시작할 텐데 믿어줄 수 있어요?